Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, perkenalkan saya akan menjelaskan berkaitan dengan spray vektor. Mungkin menggunakan istilah asing, tapi bahwa spray vektor ini sebenarnya adalah perhitungan dalam satu luas lahan yang kita tanami, berapakah luas sebenarnya yang akan kita semprot. Karena pada prinsipnya bahwa perkebunan kelapa sawit yang bagus adalah terjaga pertumbuhan gulmanya tanpa harus mengurangi aktivitas di dalamnya, tanpa mengurangi kondisi tanaman yang akan berujung terhadap penurunan produksi pastinya. Namun banyak para petani masih memiliki konsep semuanya disemprot habis seperti lapangan bola yang kosong gersang tanpa adanya rumput-rumputan atau gulma lainnya. Tapi konsep itu adalah sebenarnya salah. Jadi yang benar itu adalah bahwa penyemprotan hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu. Maka kali ini kita akan menghitung sebenarnya berapa luas yang sebenarnya disemprot. Karena bahwa ketika para petani memberikan kepercayaan terhadap orang penyemprotan dan melakukan penyemprotan dengan sistem blanket atau semuanya disemprot adalah suatu hal yang kurang benar. Sehingga kita akan menyemprot pada beberapa titik, yaitu yang pertama adalah pasar rintisnya atau pasar pikulnya, di mana pasar pikul ini merupakan jalur lalu lintas di dalam situ untuk membawa untuk semua kegiatan di dalamnya, termasuk untuk mengeluarkan buah dari dalam blok ke TPH. Kemudian piringannya pastinya pasar tengah sebagai tempat kontrol kita, TPH, dan nanti kita akan totalkan berapa sebenarnya. Sehingga bahwa dengan memahami ini, maka kita akan mengirit penggunaan bahan dalam penyemprotan itu, karena tidak menggunakan blanket alias tidak semuanya kita semprot. Oke, kita akan mulai dari pasar rintisnya, bahwa dalam 1 hektar perhitungannya adalah dengan menggunakan 2. Ini 1 hektar menggunakan 2 pasar rintis. Kemudian kita akan menghitung luasnya berapa, yaitu adalah panjang kalau di dalam blok standar itu adalah tetap 300 meter pasar rintisnya dikalikan lebarnya. Maka lebarnya adalah menggunakan perumpamaan ataupun perhitungan dengan menggunakan nozzle yang selebar 1,2 meter. Jadi dalam 1 hektar itu adalah 2 dikalikan 300 meter dikalikan 1,2 meter. Yang totalnya dalam 1 hektar untuk pasar rintisnya sendiri adalah 720 meter persegi. Kemudian piringannya. Piringan ini perhitungannya adalah mengikuti dari ketentuan adalah berapa pokok yang dalam 1 hektar yang kita miliki. Misalnya bisa menggunakan 143 ataukah 136 jika jaraknya adalah 9,2 kali 9,2 maka 136. Jika 9 kali 9 kali 9 maka kita akan menggunakan populasi 143. Lah, luas piringannya adalah bahwa piringan itu memiliki luas adalah pi r kuadrat, atau kemudian kita jari-jarinya adalah ini menggunakan jari-jari R 2 meter. 3,14 kali 2 meter kuadrat dikalikan 143, ini 143, maka ketemunya adalah 1796 meter persegi untuk piringannya saja. Kemudian pasar tengah, bahwa pentingnya pasar tengah itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol dalam tengah bloknya kita. Tanpa pasar pengontrol yang terjaga gulmanya, maka si mandor kita ataupun misalnya para pengawas lahan yang kita miliki itu kurang akan mengawasi, maka tetap kita semprot dengan panjang kali lebar, yaitu adalah bahwa 18 meter per meter, kemudian dikalikan 2 meter lebarnya, sehingga totalnya adalah 36 meter persegi. Nah, TPH atau tempat pengumpulan hasil memiliki ukuran standar adalah 7 kali 4. Di mana bahwa dalam 1 hektar tanaman kelapa sawit kita memiliki rasio TPH adalah 1,4 TPH per hektarnya. Artinya bahwa kita tinggal mengkalikan saja 7 kali 4 dikalikan bahwa dalam 1 hektar itu adalah ini adalah 1,4 adalah rasio 1,4 TPH per hektarnya.
Kemudian kalau kita totalkan adalah 39 meter persegi. Nah, dalam perhitungan ini ketika kita totalkan, maka total keseluruhannya adalah 2.591 meter persegi atau 0,26 hektar saja. Dengan perhitungan ini kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa dalam 1 hektar lahan kita hanya nyemprot adalah cuma di pasar pikulnya, TPH-nya, pasar kontrolnya, dan di TPH-nya saja. Artinya bahwa tidak ada penyemprotan total gawangan mati semuanya ditembak semuanya pakai ini, tidak. Bahwa konsep dari pengendalian gulma adalah bagaimana gulma itu tidak mengganggu tanaman yang kita budidayakan. Artinya bahwa tidak menjadi saingan unsur hara dan air, sehingga bahwa di dalam pengendalian gulma sendiri adalah tidak boleh ada lalang, tidak boleh ada anak kayu yang menyebabkan penurunan produksi. Kemudian tidak boleh, yang kedua, konsep yang kedua adalah bahwa gulma jangan sampai mengganggu mekanisme kerja kita di lapangan. Ketika mengganggu mekanisme kerja di lapangan, maka harus kita berantas atau kita kendalikan. Maka yang disemprot adalah hanya tempat-tempat ini saja, jangan sampai kita nyemprot total. Ketika kita menyemprot total, maka bahwa tanaman kelapa sawit kita akan mudah mengalami trek. Kenapa? Karena gulma-gulma tersebut juga memiliki manfaat untuk menjaga kondisi air permukaan kita. Dengan adanya gulma, maka aliran permukaannya menjadi lebih lambat, sehingga jadi tergerusnya pupuk kita juga rendah. Gulma yang tidak boleh adalah gulma yang berkayu atau anak kayu, ataupun gulma yang mengeluarkan alelopati. Tapi hanya misalnya Neprolepis biserata atau hanya pakisan-pakisan kecil, ya kita kendalikan saja. Maka yang disemprot hanya tempat ini saja. Setelah kita tahu bahwa total spray vektornya adalah 1:4, maka jangan pernah kita memberikan sebuah keleluasaan bahwa 1 hektar 6 liter. Misalnya 6 liter glifosat, tidak. Maka bahwa rekomendasi dari penyemprotan itu hanya 1/4-nya saja. Jadi dari total rekomendasi dari sebuah glifosat yang misalnya blanket, misalnya 4 liter, maka kebutuhannya hanya 1 liter saja, karena hanya 1/4-nya saja. Sehingga bahwa dengan penghitungan ini kita memahami bahwa penggunaan bahan akan relatif lebih terkendali dan lebih menghemat bagi para petani dan para planter semuanya. Karena bahwa di dalam perawatan tanaman kelapa sawit, salah satu biaya yang paling mahal setelah pupuk adalah pengendalian gulma. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki tanpa syarat apapun. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.